Halo, selamat datang rekan-rekan sekalian. Selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas berita yang ditayangkan oleh cnbcindonesia.com yang membahas terkait dengan rencana Joko Widodo terhadap 2,3 juta tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, status tenaga kerja non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer seperti diketahui bersama itu rencananya akan dihapus pada bulan November tahun 2023 mendatang. Saat ini pemerintah masih mencari jalan keluar agar persoalan status 2 jutaan tenaga honorer tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Abdullah Azwar Anas kemarin mengatakan bahwa Bapak Presiden perintahkan kepada Menpan serta instansi terkait lainnya agar segera mengkaji terkait dengan beberapa kemungkinan apakah itu perankingan atau seperti yang lain. Opsi tersebut muncul setelah evaluasi tes calon aparatur sipil negara di mana banyak honorer yang tidak lulus, seperti formasi dosen tingkat kelulusan hanya mencapai 31%. Nah, rekan-rekan sekalian diketahui bersama memang pada saat seleksi P3K beberapa waktu yang lalu diketahui telah terjadi gugur massal para tenaga honorer oleh karena mayoritas tenaga honorer tidak dapat memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Anas berpendapat syarat tes tidak relevan lagi diberlakukan. Jadi ini pendapat yang cukup menggembirakan apabila memang ini diterapkan, karena Menpan sendiri berpendapat bahwa syarat tes itu sudah tidak relevan lagi diberlakukan, apalagi bagi tenaga honorer yang sudah melalui masa kerja di atas 10 tahun. Berarti ini soal passing grade yang diajukan instansi pembina yang tinggi ataukah kompetensi teknis banyak yang tidak bisa mereka kerjakan. Jadi itu tanggapan Menpan di saat dikonfirmasi terkait dengan seleksi kompetensi dasar yang dilaksanakan bagi para tenaga honorer yang ingin ikut seleksi tes P3K ataupun pegawai negeri sipil. Saat ini rekan-rekan sekalian, pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota agar bisa menemukan solusi yang terbaik sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal maupun pembengkakan anggaran untuk membayar gaji honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara. Prinsipnya, kata Abdullah Azwar Anas, bahwa Presiden ini diminta terkait dengan tenaga non-ASN yang mestinya tidak boleh lagi berakhir 28 November agar supaya diambil langkah-langkah untuk menghindari PHK massal, menghindari pembengkakan anggaran, serta prinsip-prinsip ini yang sedang pihak Kemenpan rumuskan. Mudah-mudahan sebelum November ini baik itu peraturan pemerintah maupun regulasi lain yang mengatur terkait dengan penyelesaian dan penataan tenaga honorer itu dapat segera diselesaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian apa yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan keinginan Bapak Joko Widodo di dalam hal penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer, apalagi pada tanggal 28 November mendatang merupakan batas waktu akhir yang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang manajemen P3K dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana di instansi pemerintahan hanya terdapat 2 status, yakni pegawai negeri sipil dan P3K. Termasuk juga tadi apa yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, persoalan tes SKD yang saat ini sudah dipertimbangkan oleh Menpan agar tidak diberlakukan bagi para tenaga honorer yang ingin ikut seleksi dalam P3K dan PNS. Oleh karena memang sangat berisiko bagi tenaga honorer, oleh karena berdasarkan pengalaman beberapa kali seleksi P3K, mayoritas tenaga honorer itu gugur massal atau tidak dapat mendapatkan nilai sesuai dengan passing grade yang telah dipersyaratkan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.